Selanjutnya menginjak acara testimoni. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Mas Profesor Matsud Said, PhD. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, sahabat-sahabat saya, para senior, ada beberapa yang lebih tua dari saya, para tokoh nasional, ada sahabat Robikin, ada Profesor Mufidah, ada sahabat Hamka, ada Pak Fauzan, seangkatan saya Mbak Leni Sunan, Mbak Umi Habibah, yang saya hormati sahabat saya, adik saya Hikmah Bafakih. Mudah-mudahan Mbak Hikmah selalu teguh, tabah dan sabar. Sahabat-sahabat, saya beberapa menit yang lalu diminta untuk testimoni. Sesungguhnya saya ini defisit. Saya ini belum bisa bercerita banyak terhadap Mas Endri, karena lebih banyak saya melihat, mendengar. Tapi kita akui bahwa beliau itu punya idealitas yang tidak dimiliki oleh banyak tokoh PMII dari Malang. Idealitas itu saya lihat idealitas ideologis. Ideologinya jelas, tidak mamang. Orang lihat Mas Andri itu. Mulai dari dia dididik, dia mondok, dia sekolah, dia berorganisasi. Idealitas itu konsisten, kita bisa baca sampai sekarang. Kita bisa rasakan, kita bisa saksikan. Dan terutama yang merasakan adalah adik-adik juniornya yang beliau bimbing secara langsung maupun tidak langsung, lisan maupun kontak yang formal maupun informalitas. Kelebihan Mas Endri di samping punya idealitas ideologis, dia menurut saya asli punya keyakinan yang kuat. Belief inilah yang kita dan saya harus belajar banyak dari dia. Keyakinan akan yang dia pegang secara teguh. Kalau saya hitung umpama beliau itu sekolahnya umur 19-20 dan usianya sekarang 49 Mbak Hikmah atau 47. 49. Maka konsisten 29 tahun beliau tidak pernah luntur dari apa yang beliau yakini. Ini yang saya sangat banyak belajar dari beliau. Idealitas selanjutnya, cerita-cerita testimoni yang kemarin, pasti beliau punya idealitas spiritual. Spiritualitasnya Mas Andri itu mungkin sama, mungkin berbeda dengan spiritualitas orang yang ahli ibadah, mahdho, seorang yang religius. Seperti Gus Dur, orang mengatakan religiositas Gus Dur itu kalah sama spiritualitasnya, yang levelingnya lebih tinggi. Dan Mas Andri punya itu. Saya tidak tahu ubudiah beliau, tapi yang jelas spiritualitasnya tinggi. Bidang keagamaan, bidang sosial, pengembangan masyarakat, tolong orang, care, loving, itu saya kira sangat menonjol. Sahabat-sahabat yang saya cintai, saya juga belajar dan membaca sekaligus yang ketiga, beliau punya idealitas seorang tokoh, idealitas profesional, dikasih tugas.
kata Kiai Marzuki itu berani mati dengan tugas itu. Setumpuk kepercayaan KPU Kabupaten Malang, KPU Jawa Timur, Ketua PMI Cabang Malang, Koordinator Pendamping, Ansor, NO, segala macam beliau aktif. Dan ini didukung penuh oleh pasangan beliau. Bukan berarti saya bicara di depan Mbak Hikmah Bafakih. Saya kira ini hal mahal di PMI Kota Malang. Insya Allah saya walaupun tidak kontak fisik kepada semua orang, saya juga membaca siapa sih yang tokoh-tokoh yang bisa diunggulkan, diadu. Siapa tokoh-tokoh yang kedepannya bisa menjawab banyak tantangan. Dan Andri Dewanto itu sudah membuktikan bahwa sampai akhir hayat beliau masih dibutuhkan. Dan kata Mbak Hikmah, Allah lebih mencintai daripada ilmu yang kita punya, keinginan yang kita inginkan. Sahabat sekalian, jarang orang yang punya idealitas ideologis, spiritual, profesional sekaligus. Tapi bacaan saya sebagai seorang yang belajar ilmu sosial, ilmu politik, beliau sekaligus punya idealitas sosial politik. Karena tahu peta, karena tahu siapa musuh, siapa bukan. Dia tahu siapa merah, siapa hijau, siapa putih, siapa hitam. Dia tahu membaca rekod orang-orang di sekelilingnya maupun orang-orang yang jauh darinya. Saya kira ini yang perlu kita contoh dari dia. Saya ini defisit yang saya maksud ialah sebagai ketua cabang, itu saya punya kelemahan waktu, misalnya dadak setelah ketua cabang di UMM. Di UMM itu ya saya sekolah lah, kalau bagi saya itu sekolah. Sekolah manajerial, sekolah berdedikasi, segala macam. Kemudian sekolah itu sendiri saya di luar negeri mungkin 5 tahun sama persiapannya. Pasti nggak kontak sama adik-adik saya, kader-kader saya. Tapi saya lihat pantau dari jauh, Andri itu berkembang, salah satu orang yang berkembang. Kemudian kok kebetulan bedanya dia sama saya itu, dia itu suka kerakyatan dan menjadi satu, bergulat, berjuang dengan rakyat itu. Saya kok kebetulan diciptakan Allah orang kantoran. Jadi ini ada beda perspektif tentu. Pelajarannya juga birokrasi. Mindset saya berbeda sama beliau, tapi saya baca dia punya keunggulan sosial politik dan karakter. Ini bisa dilihat dari pengakuan para junior sebagai best mentor lah di Jawa Timur. Sebagai mentor terbaik di Jawa Timur untuk banyak hal. Kalau saya ini mungkin saja menemukan diri saya di formalitas di Sekretariat Negara, di kantor staf presiden, di kantor kementerian, di provinsi, di macam-macam, itu dia itu walaupun tidak memegang jabatan-jabatan yang formal di kenegaraan, tapi kekuatan daya dobraknya sangat luar biasa. Yang saya baca itu. Beda dengan kebanyakan orang, ada senior itu yang lihat kadernya dijarno, didu, dimotivasi, dipecuti. Tapi Andri itu lengkap. Ya dipecut, ya dibentak, saya lihat, tapi juga dipeluk, dikasih jalan sekalian. Sehingga dia mendapati adik-adiknya itu mengaku bahwa dia sangat berjasa dalam hidupnya. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, di
di NO, di PMII, di Ansor, dan di social setting kita, memang tidak terlalu dibutuhkan orang-orang yang formalistis, orang-orang yang working from the table, yang bekerja dari meja. Mungkin kalau disebut kelemahan, salah satu kelemahan saya itu ya sekolah terlalu tinggi, selalu jauh mungkin, walaupun saya tidak sendiri, tapi itu memaksa kita untuk tidak touching in daily life. Sahabat-sahabat sekalian, yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa sahabat Andri Dewanto itu berproses besar, tumbuh sebagai kader itu bersama dengan kebangunan masyarakat. Saya kira dengan inilah orang jadi kehilangan beliau. Jadi tidak hanya keluarga, sahabat, kerabat, tapi juga orang lain. Saya menyimak beberapa pengakuan organisasi-organisasi lain, tokoh-tokoh lain, yang bahkan tokoh itu tidak seideologi dengan kita, mengakui keberadaan dan ketokohan Andri Dewanto. Mudah-mudahan beliau berbahagia bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pelukan Allah. Mudah-mudahan mubasyir fil jannah. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan keteguhan, bahkan keberanian dia untuk memperjuangkan apa yang dia yakini. Dan saya juga membayangkan bahwa tidak ada orang yang bisa men-setting doa yang terus-menerus, kemudian selama sakit dan sampai sekarang itu, kecuali orang itu betul-betul orang. Dan Andri adalah orang, tokoh yang perlu kita teladani. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Masud Said, PhD. Kami sampaikan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan waktu dan testimoninya. Demikianlah dari berbagai rangkaian acara yang sudah kita laksanakan bersama. Semoga kita semua dapat barokah dan hikmah tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Apabila ada kekurangan sebagai pembawa acara pada kegiatan malam ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.